Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibul Khair Al-Ghifari, program studi Manajemen Pendidikan Islam dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengertian aqsamul Quran. Menurut bahasa, aqsam merupakan jamak dari qasam yang sama artinya dengan khalaf dan yamin, yakni bermakna sumpah. Dinamakan yamin karena orang Arab kalau bersumpah saling memegang tangan kanan masing-masing. Qasam dan yamin merupakan sinonim yang didefinisikan untuk memperkuat maksud tertentu dengan yang lain, yang mana memposisikan posisi yang lebih tinggi. Sedangkan menurut istilah qasam, sumpah ialah mengikatkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak mengerjakannya, yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata maupun secara keyakinan saja. Macam-macam aqsamul Al-Quran. Yang pertama dilihat dari segi fi'ilnya. Qasam Al-Quran itu ada dua, sebagai berikut. Yang pertama yakni qasam dhohir, ialah sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsobihnya, dan diantara ada yang dihilangkan fi'il qasamnya, sebagaimana pada umumnya karena dicukupkan dengan huruf jar berupa wawu, ba, dan ta, sebagaimana contohnya seperti dalam surat Al-Qiyamah ayat 1-2 yang berbunyi la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, yang artinya aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa. Macam aqsamul Quran yang kedua yakni qasamul dhamar, yaitu sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bihnya, tetapi ia ditujukan oleh lam tauhid yang menunjukkan sebagai jawaban qasam. Contohnya seperti dalam surat Ali Imran ayat 186 yang berbunyi latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa an tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur, yang artinya kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dilihat dari segi muqsam bihnya, maka qasam dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama, qasam dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat-sifatnya yang terdapat pada 7 ayat, diantaranya seperti dalam surat Al-Hijrah ayat 92 yang berbunyi fawarabbika lanas alannahum ajma'in, yang artinya maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Yang kedua, qasam dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam surat Asy-Syams ayat 5 yang berbunyi wassama'i wa ma banaha, yang artinya dan langit serta pembinaannya. Ketiga, qasam dengan yang dikerjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam surat At-Tur ayat 1, Wat-Tur, yang artinya demi gunung Sinai. 4. Qasam dengan malaikat-malaikat Allah yang diterangkan dalam surat An-Nazi'at ayat 1-3 yang berbunyi wan-nazi'ati gharqa wan-nasyiqati nasqa was-sabihati sabqa, yang artinya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. 5. Qasam dengan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam surat Al-Hijrah ayat 72 la'amruka innahum lafi syukratihim ya'mahun, yang artinya Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan atau kesesatan. 6. Qasam dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 1-2 yang berbunyi wattini wazzaitun watturi sinin,
yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai. Yang terakhir, yang ketujuh, qasam dengan waktu, yang dijelaskan dalam surat Ad-Duha ayat 1-2 yang berbunyi wadduha walaili idza saja, yang artinya demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Eldiani. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang sigot-sigot aqsamul Quran. Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwasanya sigot-sigot aqsamul Quran ini ada 4. Yang pertama yaitu sigot dalam bentuk asli. Sigot dalam bentuk asli adalah bentuk yang terdiri dari 3 unsur, yaitu fi'il sumpah yang dimuta'addikan kepada huruf ba, kemudian muqsam bi dan muqsam alaih. Yang kedua yaitu sigot yang ditambah dengan huruf la. Kebiasaan orang bersumpah itu memakai berbagai macam bentuk, yang berarti merupakan sigot-sigot yang tidak asli lagi. Salah satunya yaitu dengan menambahkan huruf la. Yang ketiga adalah sigot yang ditambah dengan kata kulbala. Tambahan kata kulbala ini adalah untuk melengkapi kalimat yang sebelumnya keterangan yang tidak betul, sehingga sigot ini adalah untuk membantah atau menyanggah keterangan yang tidak benar. Kemudian yang keempat adalah sigot yang ditambah dengan kata kuli. Kadang-kadang sumpah dalam Al-Quran itu ditambahkan dengan kata-kata kuli yang berarti benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulistiqomah. Di sini saya akan membahas tujuan dan hikmah aqsamul Quran. Tujuan aqsamul Quran: 1. Mempertegas dan memperkuat berita yang sampai kepada pendengar. 2. Memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam. 3. Mengagungkan sifat dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah aqsamul Quran: 1. Apabila berita itu sampai pada pendengar dan dia tidak menolak, tentunya berita tersebut dapat diterima dan dipercaya karena telah diperkuat dengan sumpah, apalagi dengan menggunakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bahwa pembawa berita akan merasa lega karena telah diperkuat dengan sumpah atau dengan berbagai tauhid. Hal ini sangat berbeda apabila pembawa berita dengan tidak membawa qasam. 3. Dengan bersumpah memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat-sifatnya, maka hal ini sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menjadikan namanya selaku zat yang diagungkan sebagai penguat sumpah. Kesimpulan: qasam merupakan ungkapan untuk mengalihkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya yang diperkuat dengan suatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata atau secara keyakinan saja. Qasam itu sendiri bertujuan untuk mempertegas dan memperkuat berita yang sampai pada pendengar agar keraguan, kesalahpahaman bisa hilang dan tegaklah hujah yang disampaikan. Dengan melihat berbagai bentuk qasam yang ada dalam Al-Quran yang banyak menggunakan makhluk, nampak jelas bahwa Allah tidak memaksa manusia untuk menerima wahyu sebagai kebenaran yang mutlak yang sampai kepadanya. Namun Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpikir secara logis dengan akal yang telah diberikan kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.